Sampurasun, Sugeng Rawuh, Wanyong, Horas, welcome guys. Selamat datang kembali di channel WSK. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran, rezeki yang berlimpah, dan sehat selalu. Massabert, kami akan menjelaskan alur cerita film. Namun, sebelum masuk ke alur cerita ini, seperti biasa, siapkan makanan ringan dan minuman sehat kopi. Produk waskita untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Working Man adalah film action 2025 yang dibintangi Jason Statham, Jason Fleming, Michael P., David Harbour, dan produsernya adalah Jason Statham sendiri. Mari kita review film ini bersama, berjudul Working Man. Guys, tonton hingga selesai. Jangan di-skip biar puas dan tuntas. Ayo kita saksikan sekarang. Check it out. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang pria bernama Levon Kade, yang merupakan kepala mandor proyek pembangunan gedung. Saat tiba di tempat kerja, dia langsung mengumpulkan semua anggotanya, alias kuli proyek. Begitu tiba di lokasi kerja, Levon segera memanggil seluruh timnya para pekerja proyek yang menjadi tulang punggung pekerjaan besar ini. Levon memberikan semangat, setelah memberi semangat pada timnya, Levon melangkah menuju ruangan operator untuk mengadakan pertemuan dengan atasannya sang pemilik proyek. Namun, begitu pintu dibuka, ia mendapati sang bos tengah berbincang hangat dengan istri dan anaknya. Pemandangan keluarga yang harmonis itu membuat Levon memilih untuk menyampaikan urusannya singkat dan cepat, agar tidak mengganggu kebersamaan mereka. Tak lama setelah keluar dari ruangan, suasana proyek yang tadinya tenang mendadak terguncang. Dua orang debt collector datang dengan langkah kasar dan tatapan tajam. Tanpa basa-basi, mereka langsung menekan salah satu pekerja Levon yang terlilit utang. Suara keras mereka memecah konsentrasi seluruh pekerja. Sayangnya, salah satu debt collector malah membalas dengan kata-kata kotor, penuh hinaan. Seketika wajah Levon berubah. Setelah berhasil melumpuhkan para penagih utang dengan gerakan cepat dan presisi, Levon menarik senapan yang tersandang di punggungnya. Dingin-dingin, ia menodongkan moncongnya tepat ke arah salah satu debt collector yang masih tergeletak gemetar. Ketakutan menyelimuti wajah mereka. Tanpa menunggu dua kali, para debt collector itu saling berebut bangkit, lalu lari terbirit-birit, meninggalkan proyek dengan wajah pucat pasi. Di tengah keheningan yang tertinggal, seorang gadis muda berlari menghampiri Levon. Dialah Jenny Garcia, putri sang pemilik proyek. Matanya berbinar kagum saat menatap pria itu. "Pak Levon, hebat sekali," ujarnya tulus. "Saya dengar Bapak mantan Kopassus ya?" Pantas saja mereka tak. "Jadi, mulai besok nggak perlu utang lagi di warung Bo Inem ya?" Menjelang jam makan siang, Levon memutuskan untuk menjemput putrinya yang tengah menghadiri pesta ulang tahun. Saat tiba di sana, ia menyempatkan diri berbincang dengan ayah mertuanya Der, Ralph, kakek yang selama ini menjaga sang cucu, sejak kepergian istrinya 3 tahun lalu, akibat tumor ganas. Baginya, menantu itu gagal menjaga keluarga. Ditambah lagi, kebiasaan Levon yang sering mengandalkan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, membuat sang dokter semakin tidak percaya. "Levon," suara Der. Ralph tenang, tapi menusuk. "Kau tak bisa terus mengajarkan anakmu bahwa pukulan adalah jawaban dari setiap persoalan. Itu hanya akan melahirkan luka baru." Levon terdiam. You're an unsafe parent. Excuse me, Dr. Ralph. I was super hungry. I didn't eat. I was waiting for you. Okay. Di sela makan siang, Levon menyerahkan foto mendiang istrinya kepada sang putri. "Simpan ini, Nak," ucapnya lembut. "Ingat selalu ibumu, dan tetaplah kuat meski kau tumbuh tanpa dirinya." Setelah mengantarkan putrinya ke rumah sang kakek, For leaving us. It's okay. I heard too. Levon melangkah ke klinik psikiater. Sejak pensiun dari militer, bayangan kelam masa lalu terus menghantuinya. Termasuk misi berat di Afghanistan. Dari pasukannya, hanya ia dan sahabatnya yang berhasil kembali hidup. Namun ketika pulang, ia mendapati kenyataan, lebih pahit istrinya telah tiada. Lebih menyakitkan lagi, kematian itu bukan karena penyakit seperti yang dikira banyak orang, melainkan keputusan sang istri sendiri. Rasa bersalah menjerat Levon semakin dalam, membuatnya merasa hancur dan tak layak sebagai suami maupun ayah. Sang psikiater mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu menyarankan agar Levon mengikuti terapi mental intensif. Hanya dengan itu, luka batinnya mungkin bisa perlahan terobati.
Malam harinya, cerita bergeser ke Jenny. Ia pergi bersama teman-temannya ke sebuah klub malam, menikmati dentuman musik dan gemerlap lampu pesta. Namun di balik keriuhan itu, bahaya diam-diam mengintai. Seorang pria berewokan terus menatap Jenny dari kejauhan. Saat Jenny beranjak ke toilet, yang dengan tergesa mengirim pesan singkat mencurigakan pada seseorang. Di tengah gemerlap pesta dan ketika Jenny keluar dari toilet, tiba-tiba, pagi itu, Levon baru saja sampai di lokasi proyek. Anakku belum pulang sejak semalam. Ponselnya mati. Aku takut. Dia diculik. Polisi sudah kami datangi. Tapi mereka hanya mencari alasan. Katanya harus menunggu 24 jam. Akhir. Levon, kau prajurit. Kau pernah melewati neraka perang. Kalau ada orang yang bisa menemukan Jenny, itu kau. Tolonglah. Berapapun biayanya, akan kubayar. Levon terdiam. Kata-kata itu menyalakan kembali luka lama misi-misi berdarah. Jawab lirih. Maaf pak, saya bukan tentara lagi. Dunia brutal itu sudah saya tinggalkan. Namun, ketika ia berbalik meninggalkan ruangan, sorot matanya tak bisa membohongi satu hal. Di dalam dirinya, sebuah badai mulai bergolak, dan cepat atau lambat ia tahu tak akan bisa menghindar. Come on, just take it, man. I'm sorry. It's not who I am anymore. Sepulang kerja, Levon melangkah ke sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Di sanalah tinggal satu-satunya sahabat seperjuangannya di militer. Pria yang bersamanya berhasil lolos dari neraka perang Afghanistan. Pintu dibuka, dan muncullah sosok yang sudah akrab dengan Levon dengan tongkat di tangannya, langkah pelan, dan mata kosong tanpa cahaya. Sahabat itu kini hidup dalam kegelapan, kehilangan penglihatannya setelah peluru musuh merenggut kedua matanya. Mereka duduk berhadapan. Keheningan menyelimuti sejenak sebelum Levon akhirnya angkat bicara. Ia menceritakan soal Jenny, putri sang bos proyek, yang hilang semalam. Bagaimana sang ayah memohon dengan air mata agar ia mau turun tangan. Namun, hingga kini Levon masih menolak, terikat oleh luka masa lalu yang enggan ia buka lagi. Sahabatnya menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara tegas. You better go full on, no half measures. You needed my permission for something that you already... Levon, kalau saja mataku masih bisa melihat, aku yang akan pergi. Aku akan membantai para bajingan itu tanpa pikir panjang. Tapi kenyataannya, aku tak bisa. Ia mencondongkan tubuhnya. Kau yang harus melakukannya. Jangan serahkan nyawa gadis itu ke tangan polisi mereka. Berusaha menyangkal. Tapi di dalam dadanya sesuatu mulai tumbuh dorangen lama. Insting prajurit yang tak bisa padam. I'm gonna bring her home. Bring her home. Singkat cerita, Levon akhirnya datang ke rumah sang bos. Ucapnya dengan penuh haru. Langkah pertama yang Levon ambil adalah mengumpulkan informasi. Semua petunjuk ia telusuri. Dan perburuan pun dimulai. Begitu tiba di rumah, sang bartender langsung melemparkan tubuhnya ke sofa. Mencoba menikmati ketenangan. Tangannya gemetar menahan amarah saat ia menunjukkan sebuah foto. Wajah Jenny terpampang jelas di dalamnya. Siapa yang menculiknya? Tanya Levon tajam. Namun bukannya menunjukkan rasa takut, si bartender malah menyeringai sinis dan melontarkan komentar kasar. Sikapnya yang tak acuh hanya menyulut api dalam dada Levon. Levon menyiksa bartender di bak mandi, memaksanya bicara. Air memercik, darah mengalir, tapi mulut si bartender tetap terkunci. Tiba-tiba, dua rekannya masuk tanpa aba-aba. Tembakan dilepaskan tanpa ragu. Setelah membunuh mereka, Levon merasakan penyesalan yang menyusup. Dia belum mendapatkan cukup informasi. Tapi di satu sisi, dia tahu mereka memang layak mati. Sebelum pergi, tato di tubuh bartender sebuah simbol yang jelas menunjukkan keterkaitannya dengan mafia Rusia Dengan tenang. Levon mengambil ponsel si bartender serta sejumlah uang yang ada di sana. Setelah itu, dia duduk menunggu di parkiran, berharap ada seseorang yang akan datang ke rumah si bartender. Tak lama kemudian, langkah yang diharapkan akhirnya datang. Seorang mafia Rusia bernama Alex muncul bersama dua keponakannya. Tak tahu apa yang menanti. Begitu tiba di dalam, Alex terkejut setengah mati. Anak buahnya si bartender telah tewas terkapar. Yang lebih mengiris hati adalah, seluruh uang yang dia simpan di sana juga lenyap. Wajah Alex berubah suram. Your head. Where is my money?
$90,000. Dan suasana penuh ketegangan mulai terasa. Levon, yang masih menyembunyikan diri, menunggu langkah selanjutnya dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, Alex dan kedua ponakannya meninggalkan rumah si bartender. Namun, Levon, yang diam-diam mengikutinya, tetap berada di belakang. Mereka, 1 jam kemudian, Levon terlihat berada di dekat rumah Alex. Saat Alex sadar, dirinya terikat di kursi yang diletakkan di pinggir kolam. Levon berdiri di depan, tangan. Kau hanya punya 2 pilihan, bicara atau tenggelam, kata Levon tanpa emosi. Levon lalu menunjukkan foto Jenny. Di mana dia? Desaknya, dengan napas tercekat dan tubuh gemetar. Alex akhirnya mengaku, putraku, dia yang punya Jenny, ujarnya. Tak ingin mati di sana. Tanpa ragu, Levon langsung mendorong kursi itu ke dalam kolam, menenggelamkan Alex hingga tak ada suara lagi. Setelah Levon pergi, perhatian beralih pada Brenzov, kakak kandung Alex, yang baru saja tiba bersama kedua anaknya. Brenzov, bos besar mafia Rusia yang menguasai kota, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat mengetahui adiknya, Alex, tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Dengan wajah marah, Brenzov mengecek rekaman CCTV. Begitu melihat wajah Levon di layar, kemarahan dan dendam langsung menyelimuti dirinya. Tanpa membuang waktu, dia menatap kedua anaknya. Buru dia, jangan biarkan dia lolos, perintahnya dengan suara yang penuh ancaman. Kedua anaknya mengangguk, siap menjalankan misi berbahaya untuk membalas kematian Alex. This man, you bring him to me. Sementara itu, Levon menghubungi temannya di kepolisian, berharap mendapatkan informasi lebih. Levon, ini bukan urusan yang bisa kau tangani. Mafia Rusia itu terlalu besar, apalagi kalau seorang diri, mereka tidak bisa dilawan. Pihak kepolisian memang tahu berlibat dalam perdagangan manusia dan barang haram. Bahkan, Brenzov punya bisnis sampingan menculik gadis-gadis untuk dijajakan pada pria-pria kaya. Tak ada yang berani bergerak melawan mereka karena banyak petinggi polisi yang telah disuap. Namun, Levon tak peduli dengan itu semua. Aku tidak mundur. Aku akan mencari anak Alex, tegasnya. Mendengar itu, temannya akhirnya memberi petunjuk sebuah bar yang sering dijadikan tempat berkumpul oleh para kriminal Rusia. Malam itu, Levon menuju bar tersebut, siap untuk menyusup lebih dalam. Di sana, Levon berpura-pura ingin berbisnis dengan anak Alex. Setelah beberapa saat, seseorang akhirnya mengantarnya ke sebuah ruangan tertutup. Di dalam, Levon bertemu dengan Michael, seorang pengedar barang haram yang bekerja untuk mafia. Untuk meyakinkan Michael, Levon mengaku ingin membeli barang haram. Namun, Michael, yang curiga, langsung menganggap Levon sebagai polisi yang menyamar. Perintahnya, dan 5 anak buah Michael segera mengelilingi Levon. Tapi Levon tak mau diperlakukan seperti itu. Dengan gerakan cepat, dia langsung menghabisi mereka satu persatu, membuat ruangan itu penuh dengan kekacauan. Dalam hitungan detik, Levon berhasil melumpuhkan kelima anak buah Michael dengan gerakan cepat dan tepat. Baiklah, aku akan pertemukan kau dengan bosku anaknya Alex, katanya. Namun, pertemuan itu harus ditunda. Bos sedang sibuk sekarang, kau harus menunggu. Tempat lain, Jenny dibawa 2 anak buah. Alex menuju tempat langganan Gadun, pria hidung belang yang sudah lama menjadi pelanggan tetap. Setibanya di sana, Gadun tersenyum puas, membayangkan akan segera memiliki Jenny. Tapi saat hendak diserahkan, Jenny memberontak, menggigit pipi Gadun dengan penuh keberanian. Kemarahan Gadun meledak. Aku sudah bicara dengan bosku, kata Michael. Dan mereka, Levon berusaha menunjukkan, tanpa banyak basa-basi, transaksi pun berlangsung. Namun, setelah itu, Levon membuang semua barang haram yang diterimanya ke dalam toilet. Semua itu hanya kedok untuk mendekati Dimian dan menemukan informasi tentang Jenny. Keesokan malam, Levon kembali ke bar untuk mengintai Dimian. Namun, sebelum dia bisa masuk, 2 anak buah Brenzov yang sudah mengetahui identitasnya langsung menyergap. Kau pembunuh Alex, salah satu dari mereka berteriak, dan tanpa ampun, mereka berdua langsung memburu Levon.
Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Levon berlari, berusaha menjauh. Sementara kedua mafia itu terus mengejarnya dengan kecepatan yang sama. Brenzov. Saat tersadar, Levon mendapati dirinya terikat erat yang melaju kencang menuju markas besar sang mafia. Di kanan kirinya duduk dua pria bertubuh kekar kedua putra. Brenzov yang terkenal bengis dan kejam. Namun mereka lupa satu hal. Levon bukan orang yang bisa dipatahkan begitu saja. Darahnya mendidih, pikirannya tajam, dan tubuhnya masih menyimpan tenaga yang sanggup menjatuhkan siapapun yang mencoba menahannya. Meski tangannya terikat, Levon tetap menghitung peluang. Lagi-lagi, Levon mampu menghabisi musuhnya dengan sangat cepat dan cermat. Beberapa jam kemudian, Brenzov berdiri menatap jasad kedua putranya. Amarahnya memuncak. Levon kini bukan hanya membunuh adiknya, tapi juga darah dagingnya sendiri. Hari itu juga ia menggelar rapat darurat dengan para petinggi mafia Rusia. Hasil penyelidikan membuatnya semakin murka. Semua kekacauan ini berawal dari Demian, orang dalamnya yang nekat menculik Jenny. Sejak saat itu, Brenzov bersumpah akan menghabisi Levon dan juga menghukum pengkhianat di dalam tubuh mafianya sendiri. Help you find Dimi. Thank you for bringing this to my attention. Di balik itu terlihat Demian yang sedang berada di bar sambil memarahi anak buahnya yang tadi membawa Jenny kepada si gadun. Demian menganggap mereka berdua tidak becus bekerja, sampai-sampai membiarkan Jenny menggigit pipi si gadun yang merupakan klien terbaiknya. Lalu setelah itu, Demian meminta jika hari ini juga mereka harus menghabisi Jenny. Customer wants her dead. If I want her dead, you just f***ed me out of 200 grand. Setelah anak buah Demian pergi, Brenzov datang bersama dua orang pembunuh bayaran terbaiknya. Dan agar pertemuannya tidak ada pengganggu, Brenzov menyuruh salah satu pembunuh untuk mengusir semua pengunjung. Di sini Brenzov menjelaskan bahwa gara-gara Demian menculik Jenny, maka sekarang kedua putranya harus menjadi korban. Brenzov juga heran, kenapa Demian tidak terlihat sedih, padahal jelas-jelas ayahnya mati dibunuh orang. Kemudian Brenzov menunjukkan foto Levon yang merupakan pelaku dari semua ini. Demian terkejut bukan main karena dia tidak menyangka kalau pelakunya adalah Levon, orang yang baru saja berbisnis dengannya. Karena merasa ditipu, Demian pun memberitahu identitas Levon kepada Brenzov. Ketika dicek, barulah mereka tahu kalau Levon adalah mantan pasukan khusus terbaik di Inggris. Selain itu, Brenzov juga berhasil mendapatkan informasi tentang alamat rumah bapak mertua Levon. Di sisi lain, Levon mendapat kabar kalau putrinya tidak ada yang menjemput di sekolah. Karena panik, Levon langsung menghubungi si bapak mertua, karena seharusnya dialah yang menjemput putrinya. Namun karena nomor si bapak mertua tidak aktif, Levon pun memutuskan untuk menjemput putrinya langsung ke sekolah. Sesampainya di rumah, mertua, Levon dan putrinya terkejut karena rumah itu sudah diselimuti kobaran api. Okay, the builder was just making it worse. You're sharing your location with Grandpa. Yeah? Contoh, Levon pun bergegas menyelamatkan si bapak mertua. Beruntung bapak mertuanya masih bisa diselamatkan. Dan di sini si bapak mertua pun berterima kasih, karena tanpa Levon dia mungkin sudah mati. Dia lalu memberitahu kalau rumahnya sengaja dibakar oleh komplotan gangster Rusia. Menyadari identitasnya sudah terbongkar, Levon pun meminta mertuanya untuk dirawat di rumah sakit. Sementara dia akan membawa putrinya ke tempat yang lebih aman. Tak berselang lama, Levon menitipkan sang putri kepada temannya yang dulu di militer. Meskipun temannya ini buta, istrinya siap menjaga putri Levon sampai semuanya selesai. Dan sebelum pergi, Levon sempat meminjam persenjataan kepada temannya,
karena sekarang dia akan membasmi semua mafia Rusia tersebut. Sebenarnya teman butanya itu ingin membantu, tapi Levon melarangnya karena untuk melihat saja dia tidak bisa. We'll have to drill on the day. We did some righteous shit, bro. None of your business. See this? That's you. Okay. Bisa. Di lain pihak, anak buah Dimian sedang membawa Jenny untuk dieksekusi. Namun di tengah perjalanan, Jenny melihat sebuah celah dan langsung memberontak. Setelah berhasil kabur, Jenny melihat sebuah mobil polisi melintas dan segera meminta bantuan kepada mereka. Tapi lagi-lagi adegan ini membuktikan bahwa polisi memang gak ada yang benar. Karena bukannya diamankan, Jenny malah dibawa lagi ke markas Demian pada Akurnia. Jenny hanya bisa pasrah. Namun ketika anak buah Demian hendak mengeksekusi Jenny, tiba-tiba dia dihubungi oleh si Gadun yang masih penasaran dengan Jenny. Gadun itu meminta anak buah Demian untuk menyekap Jenny di markas karena sebentar lagi dia akan datang ke sana untuk mencicipi Jenny. Di sisi lain, Levon berhasil menyusup ke markas Demian dan menghabisi para penjaganya. Okay. You made your point. I figured that. Demian yang sudah ketakutan, akhirnya memberitahu bahwa Jenny sedang berada di markasnya. Levon lalu memaksa Demian untuk mengantarkannya ke tempat penyekapan. Dan setibanya di sana, Levon langsung menghabisi Demian dan semua antek-anteknya. Waktu yang bersamaan, Michael juga mengerahkan pasukan untuk membunuh Levon. Sementara itu, Levon menyisir area penyekapan dengan membunuh para penjaga. Di dalam bangunan itu, si Gadun tanpa akan segera mencicipi Jenny. Namun, dia mendengar suara keributan dari luar. Di saat Levon sedang memberutal, Michael dan anak buahnya datang ke tempat tersebut untuk membunuh Levon. Tidak tinggal diam, Levon pun kembali beraksi. Setelah menghabisi Michael, Chase, Levon masuk ke ruangan Jenny dan langsung membunuh si Gadut. Di waktu yang bersamaan, kedua pembunuh bayaran Benzov datang ke tempat tersebut. Sementara itu, Levon membawa Jenny keluar dari markas. Namun, sialnya mereka dihadang oleh dua pembunuh bayaran Benzov. Jadi, mau tidak mau, Levon harus kembali menghabisi mereka. Namun sekuat apapun lawannya, Levon berhasil menumbangkan sang pembunuh bayaran. Ia segera membawa Jenny keluar dari markas Demian yang kini tinggal puing di Tempot Lane. Benzov hanya bisa menatap muram kehancuran kelompoknya, amarah membakar dadanya. Tapi saat ia meminta bantuan aliansi mafia Rusia,
Jawabannya justru mengecewakan. Mereka menyarankan Benzov melupakan dendam itu. Karena Levon sudah mendapatkan yang dia cari, dan tak akan mengganggu lagi. Tak sanggup menerima kenyataan. Benzov hanya bisa menjerit frustasi. Suaranya bergema di tengah runtuhnya kejayaan yang pernah ia banggakan. Kisah. Levon akhirnya berhasil mengantarkan Jenny pulang ke rumah orang tuanya. Tangis haru pun pecah. Kedua orang tuanya langsung memeluk Jenny erat sambil mengucapkan terima kasih tak henti kepada Levon, sang bos. Dengan mata berkoko-koko, bahkan berjanji akan memberikan imbalan berapapun jumlahnya. Namun Levon hanya tersenyum, tipis, dan menggeleng. Ia menolak dengan tegas, menjelaskan bahwa semua ini dilakukannya dengan tulus, karena ia sudah menganggap mereka sebagai keluarganya sendiri. Setelah berpamitan, Levon melangkah pergi. Hatinya lega, bukan hanya karena Jenny selamat, tetapi juga karena ia tahu betul betapa beratnya kehilangan orang yang dicintai. Sebagai seorang ayah, kini yang ada di pikirannya hanya satu, menjemput putrinya, dan pulang. Dan film pun tamat. Nah, film ini memiliki hikmah, yaitu keluarga adalah nomor satu, dan uang adalah pendukungnya. Terima kasih, sampai bertemu review film selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar Mimin semangat. Sampai jumpa, adios, amigos. Stealing smoke, I gave my years. Every dawn I'll face my fears. Hands are warm, but the fire remains. A working man, don't break from pain. They closed the gates, the silence came, but I still rise. I'm not ashamed, my heart's still strong, my spirit stands. You can't erase these words. Hands. I'm a working man, I carry the load, walking this long and lonesome road. Even when the factory lights go dark, the pride of my labor still burns in my heart. Voices fade, but I hear the call. Brothers and sisters, we won't fall. Every scar is a story told. The working man's worth is made of gold. Though times are hard, I'll fight again. With sweat and hope, I'll find my end. No chains combined, no walls withstand the will inside a working man. I'm a working man, I carry the load, walking this long and lonesome road. Even when the factory lights go dark, the pride of my labor still burns in my heart. This is my song, I'll fight again. With sweat and hope, I'll find my end. No chains combined, no walls withstand the will inside a working man. This is my song, this is my stand, a voice for the broken across this land. Through loss and struggle, I'll never bend. The soul of a working man won't end. I'm a working man, I carry the load, building tomorrow.